warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febriansyah. Saya dari MIPA 2 ingin menjelaskan tentang apa itu bahayanya nafs atau apa itu nafs atau disebut juga zat adiktif dan psikotropika dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan narkoba. Dan sekali-sekali narkoba untuk kelas SMA ataupun lainnya itu sangat berbahaya. Itu kan bisa menghancurkan karir Anda dan mengecewakan orang tua Anda. Nah, itu pesan saya dari saya. Kita lanjut lagi. Nafs atau narkotika adalah obat kedokteran yang diperlukan untuk pengobatan. Perbedaan dengan obat jenis lainnya, penggunaan nafs harus dilakukan dengan hati-hati dan harus di bawah pengawasan dokter. Nafs merupakan obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetik atau seminetik, yang jika dinamakan hisap dan dihirup, dimasukkan, disuntikan ke dalam tubuh dapat menurunkan kesadaran atau perubahan kesadaran atau hilang ingatan, hilang rasa nyeri, dan yang paling terpenting, ini sangat berbahaya untuk kesehatan tubuh. Kalau dipakainya secara terus-menerus dan tidak pakai resep dokter, itu bisa menimbulkan kecanduan. Ya. Dan psikotropika digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu psikotropika golongan 1 adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan tertinggi, hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk pengobatan. Contohnya MDMA, ekstasi, LSD, LSD different media, psilocybin dan psilocin. Dua psikotropika golongan 2 adalah kelompok psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan menengah, digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Contohnya aptamenia, sabu-sabu, metakulon, dan psikotropika golongan 3 adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan, sedangkan mempunyai khasiat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan. Contohnya aboribata dan fluticasone, otoberbasen, dan 4 psikotropika golongan 4 adalah jenis psikotropika yang mempunyai daya menimbulkan ketergantungan rendah, berkhasiat dan digunakan luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan lagi. Contohnya diazepam dan beverly dan colzam dan nitrazepam. Pemakaian narkoba secara umum dan juga psikotropika yang tidak sesuai dengan aturan dapat menimbulkan efek yang berbahaya. Itu saya kasih tahu lagi yang di awal, sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kematian. Jenis narkoba dipresent antara lain opioid dan berbagai turulannya seperti morfian dan heroin. Contoh yang populer sekarang adalah puto, seperti merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan, serta kesadaran jenis stimulan antara lain kafein, kokain, amfetamin, dan contoh sekarang sering dipakai adalah sabu-sabu dan ekstasi. Hallucinogen. Efek utamanya adalah mengubah daya persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Hallusinogen dan kebanyakan berasal dari tanaman seperti mescaline dari kaktus dan polylemon dari jamur-jamuran. Selain itu ada juga yang diaromaui laboratorium seperti LSD. Yang paling banyak dipakai adalah marijuana atau ganja. Penggunaan narkoba secara terus-menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan ini akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis karena terjadinya kerusakan pada sistem. Nah, contoh orang yang kena seperti itu adalah seperti ini. Contohnya, ya, selesai. Dan sekian dari saya atas pemberian saya, itu bahaya menggunakan LSD atau narkoba. Itu sangat berbahaya untuk orang-orang semangat muda dan orang yang lagi naik daun. Itu biasanya karena narkoba, karena depresi. Sebenarnya kita bisa menghilangkan depresi itu dengan cara berolahraga dan refleksing dengan
jalan-jalan. Ya, dari saya atau kekurangannya dan pengucapan saya terlalu cepat, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.